Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan masih memberikan kita waktu yang begitu luar biasa untuk menikmati setiap karyanya. Jumpa lagi dalam renungan hari ini, Minggu 10 Maret tahun 2024. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kemuliaan kami angkat kepadamu ya Tuhan, untuk segala kemurahan dan kebaikan, bahkan anugerah Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih hari ini ya Tuhan, Engkau boleh memungkinkan kami kembali untuk bangun dan menikmati kebaikan-Mu, mengawali setiap aktivitas kami saat ini ya Tuhan. Kami akan disapa oleh firman-Mu, mohon kekuatan daripada-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, tema kita kepahitan yang berbuah manis. Pari membuah mataning. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, selama masih ada di dunia ini, tentu persoalan hidup selalu melekat dengan kita. Tak terkecuali kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kadangkala masalah yang muncul membuat kita bersungut-sungut dan meragukan kehadiran Allah. Tampaknya juga hal ini disebabkan kegagalan kita memahami pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Seperti dalam pembacaan kita saat ini, ketika bangsa Israel juga terkenal dengan sungut-sungutnya saat menghadapi masalah dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Mereka dibuat takjub oleh mujizat Tuhan. Tetapi tidak lama setelah itu situasinya berubah secara
drastis atau berubah 180 derajat. Mereka diperhadapkan dengan kerasnya kondisi padang gurun Mara. Di sana hanya ada air pahit yang tidak layak untuk dikonsumsi. Mereka tidak terima dengan adanya kesulitan itu. Namun dari situlah Allah memperlihatkan kasih karunia-Nya kepada mereka. Allah menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Jelas dalam pembacaan kita, Musa melemparkan kayu tersebut ke dalam air dan air itu menjadi manis. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, menurut tradisi Yahudi, pohon itu terasa pahit, tetapi oleh kuasa Tuhan, kayu itu menjadi manis. Tidak hanya itu saja, Allah juga terus memimpin bangsa Israel ke Elim. Tidak hanya terdapat 12 mata air, 1 mata air untuk setiap suku dan 70 pohon kurma. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, jika air di Elim cukup bagi bangsa Israel, mengapa bangsa Israel tidak langsung dibawa ke sana? Mengapa mereka dibawa ke Mara yang menimbulkan sungut-sungut mereka? Kita harus mengingat bahwa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun. Tuhan ingin membentuk iman Israel melalui masalah, diajar untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, pada minggu sengsara ini kita diingatkan bahwa kehidupan umat Tuhan tidak bebas dari masalah. Kepahitan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, agar dari kepahitan itu kita dapat menikmati hal-hal yang manis dari Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, sepahit apapun situasi hidup kita saat ini, Tuhan, Dia selalu punya cara yang tak terduga untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mungkin selama ini kita terus bersungut-sungut, kita tidak pernah bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita diajak, ubahlah sungut-sungut kita itu menjadi harapan kepada Tuhan. Ubahlah sungut-sungut kita itu menjadi syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Seraya datang bersyukur dan datang memuliakan akan nama Tuhan. Kami boleh diperdengarkan oleh firman-Mu, kami boleh dikuatkan, dan itu yang menjadi penopang dalam kehidupan kami untuk terus bersuka cita, untuk terus melihat kemuliaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, di hari ini kami datang berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan hikmat kepada mereka, sehingga mereka terus melihat kemuliaan-Mu. Yang sementara dalam masa tuanya ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, Engkau memberikan hikmat, ketenangan jiwa mereka, sehingga mereka juga terus bersuka cita
menikmati hari tua mereka. Kami pun berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, berbagai pergumulan dalam kehidupan kami, dan itu yang membuat kami terkadang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Namun kami menyadari hari ini ya Tuhan, bahwa bersungut-sungut itu tidak menjadi harapan kami, itu tidak membuat kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi kami diajak untuk terus bersyukur dan terus menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, Engkau berikan hikmat, kekuatan, terlebih kesehatan, sehingga dapat memimpin kami dengan baik. Dan dari dalamnya Tuhan, mereka terus takut akan Engkau. Mohon ampun untuk setiap keterbatasan kami dalam ibadah saat ini. Dalam renungan kami saat ini, kami percaya ya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong dan memampukan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu boleh mendengarkan renungan harian di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita melaksanakan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.